Shalom Bapak Ibu sekalian. Mari kita tetap semangat melanjutkan renungan kita di dalam buku Imamat. Buku yang sangat luar biasa, banyak inspirasi. Di dalam segala keterbatasan kita, mari kita berusaha belajar, lebih mengerti, lebih mendalami firman Tuhan, khususnya di dalam bagian Imamat ini. Bapak Ibu, mari kita lanjutkan di dalam Imamat 13 ayat 26 dan 49. Imamat 13, 26 dan 49. Demikian firman Tuhan. Tetapi jikalau menurut pemeriksaannya tidak ada pada panau itu bulu yang putih, dan pada panau itu tidak lebih dalam daripada kulit, malahan pudar, imam harus mengurung orang itu 7 hari lamanya. Ayat yang ke-49 Bapak Ibu, kita melanjutkannya di bawah 49. Kalau tanda pada barang-barang itu sudah kemerah-merahan warnanya, maka itu kusta. Hal itu harus diperiksakan kepada imam. Kata imam Bapak Ibu. Bapak Ibu, apa yang ada dalam benak kita bila kita mendengar atau membayangkan kata imam? Imam. Barangkali kita berpikir imam itu adalah seperti pendeta. Pakai jubah yang panjang-panjang, yang besar-besar, yang urusannya di gereja atau bait Allah pada waktu itu, di kemah pertemuan, orang-orang yang urusannya berdoa, orang-orang yang urusannya agama-agama, rohani-rohani, orang yang urusannya dengan upacara-upacara, ibadah-ibadah, begitu. Tidak salah Bapak Ibu, memang demikian. Tetapi kalau kita baca ayat ini menarik bukan? Bahwa rupanya tugas imam itu ternyata kompleks Bapak Ibu, banyak. Bukan hanya soal agama, soal rohani, soal di gereja, soal di rumah Tuhan, soal yang hanya begitu saja. Betul. Tetapi ada banyak hal yang lainnya yang harus juga diperhatikan dan juga dilakukan oleh imam. Apa misalnya? Hal yang pertama adalah masalah kesehatan. Rupanya imam itu juga harus mengerti tentang hal-hal mendasar tentang kesehatan. Di sini para imam diharuskan untuk bisa mengerti mana yang namanya orang sakit kusta misalnya. Dia yang harus mengerti, dia yang harus memutuskan betapa celakanya apabila orang yang tidak kusta dikatakan kusta, dan sebaliknya orang yang kusta dikatakan tidak kusta. Betapa berbahayanya Bapak Ibu. Pada waktu itu penyakit kusta, penyakit yang sangat berbahaya, penyakit yang mematikan, lethal illness, penyakit yang mematikan. Betapa bahayanya apabila ternyata ada orang kusta yang imam katakan, oh tidak apa-apa, tidak sakit, ini orang ini sehat. Dan sebaliknya orang sehat dibilang ini kusta. Wah, kan kacau balau Bapak Ibu sekalian. Maka para imam rupanya juga harus mengerti soal-soal tentang kesehatan. Walaupun itu sederhana, walaupun itu mendasar. Tidak seperti tabib atau dokter yang jauh lebih tinggi ilmu kesehatannya. Tetapi minimal ada beberapa hal mendasar yang dia harus mengerti tentang kesehatan. Jadi imam kompleks tugasnya. Bukan cuma tentang kesehatan. Yang kedua adalah tentang kebersihan. Kebersihan apa? Bukan hanya kebersihan orang, tetapi juga kebersihan benda-benda, kebersihan rumah, kebersihan tempat tinggal, kebersihan juga alat-alat yang akan dipakai, kebersihan macam-macam tentang hal kebersihan. Kebersihan makanan, macam-macam. Jadi imam bukan hanya soal urusan agama, soal urusan rohani, betul, tetapi juga ada urusan kesehatan, juga urusan kebersihan. Bagaimana supaya memakan makanan yang baik, bagaimana supaya tinggal di rumah yang baik, bagaimana mempunyai kebiasaan menjaga
kebersihan diri yang baik, dan macam-macam yang lain. Jadi Bapak Ibu, imam itu harus punya pengetahuan dasar. Walaupun tidak semuanya tahu, tapi ya ada beberapa hal mendasar yang perlu dikuasai, perlu diketahui, sehingga dia bisa menyampaikannya kepada umat, kepada rakyat, kepada orang banyak. Hal pertama tentang kesehatan, yang kedua tentang kebersihan, yang ketiga terakhir tentang keamanan. Keamanan, bagaimana supaya orang-orang yang sakit dipisahkan sementara. Berapa lama waktu yang cukup untuk supaya dia betul sehat, betul tidak menular, betul tidak akan membuat dia sakit kembali. Dibuat dia itu dijaga kesehatannya, keamanannya. Bukan hanya bagi dia, tapi juga bagi orang-orang lainnya. Jadi imam, perhatikan, tugasnya kompleks. Menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, juga menjaga keamanan, dan tentu saja menjaga kesucian, Bapak Ibu sekalian. Hal yang paling penting bagi seorang imam. Bukan hanya urusan pekerjaan, bukan hanya urusan pelayanan, bukan hanya urusan aktivitas, tapi bagaimana menjaga hidupnya tetap suci, sehingga dia bisa dipakai Tuhan, tetap menjadi seorang imam yang melayani Tuhan, menjadi pemimpin bangsa, menjadi pemimpin rakyat yang dipakai Tuhan. Nah, kiranya Bapak Ibu, kita semua mendoakan para pemimpin kita, mendoakan para rohaniwan kita, mendoakan hamba-hamba Tuhan yang ada. Kita doakan, kita dukung doa supaya mereka tetap kudus, tetap suci, bahkan juga tetap diberi hikmat kebijaksanaan supaya bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dipercayakan Tuhan kepada mereka, sehingga mereka bisa menyampaikan dan melakukan semuanya dengan baik demi kemuliaan Tuhan. Dukung doa dengan sungguh-sungguh, lebih sering, lebih banyak, sehingga mereka dipakai oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.